Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke sesi part yang ketiga, sesi keempat hari ini, melanjutkan dari model reproduksi yang berlaku di virus. Tadi kita sudah sampaikan daur litik, kemudian kita masuk bagaimana daur litsogenik yang merupakan bagian dari proses reproduksi yang terjadi pada virus. Nah, pada daur lisogenik atau siklus lisogenik itu terdiri atas 6 tahapan. Tahap pertama yang kita kenal dengan tahap absorpsi, hampir mirip dengan tahap pada daur litik. Kedua, tahap penggabungan. Yang ketiga, baru masuk ke tahap pembelahan atau replikasi. Yang keempat, baru tahap analisis atau sintesis. Yang kelima, masuk tahap perakitan. Dan terakhir nanti ditutup dengan tahapan atau tahap litik. Ini gambar dari daur lisogenik. Jadi yang sebelah kiri ini siklus litiknya. Jadi ada beberapa tahapan yang mirip betul dengan daur litik. Karena antara daur litik dengan daur lisogenik ini perbedaannya pada proses penembusnya. Pada litik itu nantinya sel inangnya akan hancur, akan mati gara-gara dimasuki oleh dilakukan injeksi dari DNA. Pada siklus lisogenik dia tidak merusak dari sel inang, tapi dia masuk dengan melakukan penyisipan. Kita lihat satu persatu apa tahapan-tahapan yang berlaku pada siklus lisogenik. Pertama, tahap adsorpsi atau penempelan. Tahap ini hampir sama atau mirip betul dengan siklus litik. Bedanya sel inangnya tidak hancur itu ya. Jadi proses penempelan itu persis sama menggunakan serabut-serabut ekornya. Pada bagian ujung ekor virus atau reseptornya akan menempel pada dinding sel-sel inang. Sel inang nantinya hanya disisipi, hanya disisipi oleh asam nukleat yang berasal dari inti virus. Bisa DNA, bisa juga dengan RNA, tergantung dari jenis virusnya. Kemudian terjadi penempelan hanya pada virus-virus tertentu. Jadi virus-virus yang memiliki serabut-serabut pada bagian ekornya itu yang bisa atau mampu melakukan penempelan. Setelah terjadi penempelan, virus akan mengeluarkan enzim lisozim. Enzim ini yang fungsinya nanti untuk melubangi dinding dari sel-sel inang. Nah, baru masuk ke tahapan kedua yang kita sebut dengan tahapan penggabungan. Pada tahapan ini, dengan menyisipkan asam nukleat virus tadinya, baik ADN ataupun ARN, ke dalam asam nukleat sel-sel inang, sehingga nanti akan terbentuklah yang kita sebut dengan provirus. Nah, DNA virus nanti masuk ke dalam sel inang dan terjadilah penggabungan. Jadi DNA virus yang menyisip masuk ke dalam sel inang itu, maka nanti akan terjadilah penggabungan antara DNA inang dengan DNA virus. DNA inang yang terbentuk, yang berbentuk kalung terputus itu, kemudian nanti DNA virus yang menyisip ke dalam sel inang di antara DNA inang yang terputus itu. Jadi dia melakukan penyambungan pada dinding, pada rantai atau kalung yang terputus tadinya. Sehingga terbentuklah rangkaian DNA yang utuh yang telah terinfeksi oleh DNA virus. Nah, baru masuk tahapan yang ketiga, yang disebut dengan tahapan pembelahan. DNA virus yang tadinya sudah tersambung dengan DNA inang, itu ternyata DNA virusnya tidak bisa bergerak. Itu disebut dengan profagnya, karena bergabung dengan DNA inang. Ketika DNA inang melakukan proses replikasi, perbanyakan dirinya atau DNA itu, maka akan diikuti pula oleh profag melakukan proses yang sama. Jadi profag juga melakukan replikasi dari DNA-nya. Ketika sel inang melakukan pembelahan, maka nanti diikuti juga dengan pembelahan pada profag. Sehingga jumlah profag dengan jumlah dari sel inangnya itu sama. Baru masuk tahapan sintesis atau tahapan yang keempat. Pada tahapan ini, profag yang diam tadi, yang tidak melakukan aktivitas, mulai menjadi aktif. Profag memisahkan diri dengan DNA inang, lalu merusak DNA inangnya. Nah, kemudian DNA virus setelah merusak DNA inang akan menggantikan peran DNA inang
untuk melakukan proses sintesis protein dengan memanfaatkan nanti dengan adanya ribosom yang ada pada sel inangnya. Nah, sintesis protein ini tidak lain berfungsi sebagai kapsid bagi virus-virus yang baru dan melakukan replikasi DNA. Yang tahap kelima, tahap perakitan. Pada tahap ini, kapsid-kapsid virus yang utuh tadi itu sebagai selubung virusnya. Perakitan dari kapsid-kapsid virus yang utuh sebagai selubung virus. Setelah kapsidnya utuh, lalu diisi kapsidnya itu dengan DNA hasil replikasi. Maka terjadilah virus-virus baru. Nah, pada tahapan terakhir yang kita sebut dengan tahapan litik, ini dinding inang akan pecah, dinding sel inang itu akan pecah, maka virus-virus baru yang sudah terbentuk di dalam sel inang tadinya itu berhamburan keluar, maka virus baru itu akan menyerang sel-sel inang lainnya, melakukan proses siklus lisogenik kembali. Jadi siklus itu terus berputar, tidak pernah habisnya. Itu yang mengenai daur dari lisogenik. Kemudian apa peran virus di dalam kehidupan di saat ini? Ternyata walaupun virus ini banyak yang merugikan, tetapi dengan kemajuan ilmu dan teknologi, maka virus-virus yang berbahaya atau yang virus-virus yang bisa menyebabkan penyakit ini bisa dimanfaatkan untuk keuntungan atau manfaatkan secara positif oleh manusia. Pertama, dapat digunakan untuk membuat hormon insulin. Nah, dalam proses bioteknologi, hormon insulin itu bisa diaktifkan kembali dengan memanfaatkan virus-virus tertentu. Yang kedua, bisa digunakan untuk mengendalikan serangga-serangga pada tanaman. Yang ketiga juga untuk melemahkan bakteri atau disebut dengan bakteriofag. Bakteriofag ada bakteri-bakteri yang kelompok fage itu bisa lemah kemampuan untuk menyebabkan penyakit ketika dia diinfeksi oleh virus. Yang keempat, dimanfaatkan untuk memproduksi vaksin. Dalam pembentukan vaksin itu bibit penyakit yang sudah dilemahkan. Yang kelima, untuk biotek sekarang dapat digunakan untuk terapi-terapi gen, yaitu tidak lain adalah upaya dalam rangka untuk penyembuhan penyakit-penyakit turunan atau genetik yang disebabkan oleh pewarisan-pewarisan gen dari tetuanya atau dari nenek moyang yang di atasnya. Nah, kemudian virus yang menyebabkan penyakit itu cukup banyak dibandingkan dengan virus-virus yang bisa dimanfaatkan secara baik. Ada influenza, ada AIDS, masuk kelompok retrovirus, ada SARS, coronavirus, ada virus penyebab flu burung, virus Ebola, virus penyebab hepatitis B, coronavirus yang lagi santer-santernya sekarang ini, itu semuanya disebabkan oleh virus-virus yang memang sangat merugikan bagi kehidupan makhluk hidup, terutama manusia. Yang terakhir kita lihat sedikit mengenai virulence. Apa itu yang disebut dengan virulensi? Virulensi adalah kemampuan virus untuk menyebabkan penyakit. Jadi virulen, kemampuan virus untuk menyebabkan penyakit. Apa yang menyebabkan virus itu memiliki virulensi? Pertama, adanya aktivitas reseptor, keberadaan reseptor pada permukaan inang yang memudahkan virus untuk melekat. Jadi adanya serabut-serabut yang ada di bagian seluruh tubuhnya ataupun di bagian ekor itu yang membantu dalam proses perlekatan dari aktivitas reseptornya. Yang kedua, virus memiliki kemampuan untuk menginfeksi sel. Jadi dia memiliki kemampuan untuk membuat lubang-lubang dengan adanya enzim lysosome tadinya. Sehingga terjadilah pelubangan pada dinding sel, sehingga dia bisa mampu masuk ke dalam sel-sel inangnya. Yang ketiga, kecepatan replikasi virus di dalam sel inang. Itu yang menyebabkan virus mampu menjadi penyebab penyakit. Yang keempat, kemampuan sel inang dalam menahan serangan virus. Itu 4 bagian penting yang menyebabkan virus memiliki virulensi atau kemampuan untuk menyebabkan terjadinya penyakit.
Nah, sebagian besar virus ternyata masuk ke dalam tubuh kita, tubuh manusia itu melalui 3 jalur saja. Ada jalur hidung, jalur mulut, dan jalur kulit yang terluka atau terjadinya penembusan dari sel-sel epidermis. Jika ada virus yang masuk ke dalam tubuh, maka biasanya secara otomatis sel tubuh itu akan melakukan proses pertahanan dirinya menggunakan sistem imunitas yang ada. Biasanya tubuh kita akan menghasilkan sel-sel fagosit atau menghasilkan antibodi sebagai imunitas spesifik dan menghasilkan interferon atau sejenis protein-protein yang khas yang masuk dalam imunitas non-spesifik. Nah, inilah bagian penting bagaimana sistem imunitas mampu untuk menolak, mempertahankan agar tubuh kita tidak terinfeksi oleh virus. Saya rasa demikian saja untuk pertemuan yang keempat ini. Pada part yang ketiga,